Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada hari yang ke-6 Ramadan ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat ini, serta salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian kali ini, selama 5-7 menit ke depan, kajian setelah berbuka setiap Rabu ini, saya ingin menyampaikan dalam buku saya ini, Tarbiyah Ramadan, bagaimana puasa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, wa siyamu jannatun, wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'imun, alladhi nafsi Muhammadin biyadihi, la khalufu fa'mu sha'im atyabu indallah min rihil misk. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sedikit panjang ini, kata beliau, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan puasa itu adalah benteng. Maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah dia berkata rafas atau kata yang buruk dan bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain ingin menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan, aku orang yang sedang puasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik, minyak kasturi. Dan untuk orang yang puasa akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila berbuka puasa dia bergembira, dan apabila dia berjumpa Rabb-Nya Allah SWT dia akan bergembira dengan dibalasnya ibadah puasanya. Subhanallah. Dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah puasa dalam perspektif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa dalam perspektif hadis yang sahih ini, riwayatkan Bukhari Muslim ini, saudara sekalian dirahmati Allah, ada dua hal yang kita puasakan dalam perspektif hadis ini. Yang pertama, kita mempuasakan nafsu syahwat kita secara fisik. Mempuasakan makan minum kita. Tidak makan, tidak minum, padahal ini halal. Bukan yang sesuatu yang haram. Tetapi kita mempuasakan itu, menahan diri untuk tidak makan dan minum karena Allah. Dan juga kita mempuasakan nafsu syahwat kita dalam bentuk yang lain. Seperti nafsu biologis, hubungan suami istri dan seterusnya. Ini juga kita puasakan selama di siang hari bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Balasan puasa seperti ini juga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Ya, kalau kita benar-benar menahan diri kita, panca indera kita, menahan makan minum kita, menahan syahwat kita karena Allah, itu akan diganjar pahala Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saudara sekalian, memang level puasa itu juga sesuai dengan bentuk apa yang kita puasakan. Kalau kita puasakan makan minum saja dan syahwat, maka ini juga diganjar oleh Allah SWT dengan pahala. Bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini menunjukkan bahwa puasa bentuk ini pun diganjar oleh Allah. Jadi, Ustadz, saya tidak berpuasa dengan hati. Saya hanya berpuasa makan minum, tapi saya ikhlas karena Allah. Saya mempuasakan nafsu saya ikhlas karena Allah. Ini juga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah puasanya dan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah.
Lalu kemudian bentuk kedua puasa itu adalah mempuasakan panca indera, mempuasakan emosi, mempuasakan psikologi kita. Nabi SAW dalam hadis ini, kalau ada orang yang mengajaknya bertengkar, mengajaknya berkelahi, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, atau dicoba oleh orang lain, diejek oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, hendaknya dia berkata, "Falyakul inni mru'un shaimun." Dia berkata kepada orang yang mengejeknya, dia berkata kepada orang yang memancing emosinya itu, "Mohon maaf, aku sedang berpuasa." Ini menunjukkan perspektif kedua atau bentuk kedua puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempuasakan emosional, mempuasakan perasaan kita, mempuasakan hati kita, mempuasakan pikiran kita. Tidak berpikir yang negatif, tidak berpikir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terpancing emosinya, mempuasakan emosi, mempuasakan amarah kita, mempuasakan psikologi kita yang negatif. Di sini contohnya adalah marah, emosi ketika dipancing oleh orang, difitnah oleh orang, diejek oleh orang lain. Dia mampu berkata, "Mohon maaf, aku berpuasa." Inilah perspektif puasa ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa secara fisik dan puasa secara emosi, psikologis, jiwa, psikologi, psikis yang ditahan agar supaya tidak membahayakan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Subhanallah. Puasa model ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah, yaitu surga. Lalu kemudian disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulullah SAW, dia berbahagia di dunia ketika dia berbuka puasa, iftar, dan dia berbahagia ketika dia bertemu inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia bangga berpuasa di akhirat, pahala puasanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bertemu Allah inda liqa'i rabbih, karena diridhoi oleh Allah, direstui oleh Allah ibadah yang dia lakukan karena keikhlasan dan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perspektif puasa menurut Rasulullah SAW, itu puasa secara fisik, juga puasa secara non fisik, yaitu mempuasakan makan dan minum, syahwat, juga mempuasakan emosional, mempuasakan perasaan, mempuasakan batinnya untuk tidak melakukan hal-hal negatif atau merespon hal-hal yang negatif. Semoga kita bisa melakukan puasa perspektif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga puasa kita menjadi puasa yang lebih tinggi nilainya, lebih afdal, yang mendapatkan pahala, bau mulutnya lebih harum dari minyak kasturi, bertemu Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.